vibrasi energi Betul. yang positif, ya kan? Nah, itu apa kaitannya dengan hoki tadi? Rezeki juga adalah energi. Ya, uang juga energi. Uang adalah energi, rezeki adalah energi. Artinya kalau kita dapat kelola energi, ya otomatis ini lebih mudah kita arahkan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ada 3 faktor: kerja keras, Kerja keras, kerja cerdas, Aha. hoki juga penting. Oke, teman dan sahabat YouTube saya, kali ini tamu saya adalah seorang praktisi energi. Apa itu praktisi energi? Simpelnya gini, ada orang yang hidupnya beruntung terus, tapi ada orang yang hidupnya sial terus. Nggak ada hubungannya sama kepandaian, kecerdasan, mungkin pendidikan, nggak ada. Nah, rupanya ada hal-hal atau banyak hal yang kelihatan itu dipengaruhi oleh yang tidak kelihatan. Nah, kali ini kita akan bicara gimana sih melakukan sesuatu, misalnya melalui meditasi, ya kan, supaya membuat kita lebih hoki lagi. Kalau orang Cina bilang, orang Chinese, lebih untung lagi, lebih diberkati mungkin. Jadi kayaknya jalan tuh dimudahkan aja. Nah, rupanya itu ada kaitannya dengan energi, dengan meditasi. Tapi bukan hanya meditasi, banyak lah pokoknya. Seru banget. Nah, tamu saya adalah Coach Awin. Oke, Coach, selamat datang di channel saya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Coach. Tadi di pembukaan saya bilang, Coach, ada orang yang hoki aja, tapi ada orang sial aja. Itu bisa nggak sih dirubah gitu, Coach? Lewat keterampilan, kemahiran, atau ilmu yang Coach Awi miliki? Ya, begini Pak Sony. Saya memperhatikan ketika seseorang bekerja itu ternyata selain faktor kepintaran, kerja keras itu ternyata ada faktor hokinya. Oke. Jadi mungkin teman-teman, Pak Sony juga teman-teman juga dapat memperhatikan ada orang yang kerja keras, tapi hasilnya cuma Betul. kok nggak banyak ya, Iya. bahkan tidak sesuai dengan diharapkan. Nah, itu Bahkan kenapa? ada yang ya karena hanya cuma satu faktor. Oh. Lalu ada yang sesudah itu mereka sudah sadar bahwa selain kerja keras itu juga perlu kerja cerdas. Iya. Lalu mereka mulai mengembangkan strategi-strategi yang cerdas, bahkan pada saya yang bagus sekali strateginya. Tapi kalau saya perhatikan faktor keberuntungan itu juga penting. Memang meskipun plannya itu rencananya sudah sangat detail, sangat bagus, bisa jadi muncul peristiwa-peristiwa tertentu yang menjegalnya, yang menghambatnya, yang memang sesuatu yang tidak bisa diantisipasi. Kadang orang sebut dengan musibah, kecelakaan, force Faktor majeure. X gitu. Faktor X yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, tadi Coach kan bilang keberuntungan, hoki kalau orang Cina bilang Iya, iya. Emang itu bisa di-create? Iya. Bisa apa ya? Ya bisa diciptakan gitu. Gimana tuh ceritanya? Awalnya orang-orang berpikir kayaknya ini sesuatu yang sudah alami ya, itu adalah sesuatu yang memang bawaan lahir. Ternyata sesudah beberapa ahli itu mereka penasaran, lalu mereka mulai memperhatikan apa yang terjadi. Ternyata ada pola-polanya. Nah, begitu kita dapat pola-polanya, apa yang dilakukan orang-orang hoki, lalu kalau kita ikutin apa yang mereka lakukan, ternyata kita juga akan mendapat hasil yang sama, minimal mendekati lah. Oh, apa itu rahasianya? Yang pola-polanya itu seperti apa, Coach? Pola-polanya ya. Secara garis besar aja ya. Secara garis besar itu adalah kita akan bicara tentang energi. Nah, ini menarik nih. Jadi ketika kita bicara tentang energi, setiap hari itu kita berinteraksi secara energi dengan lingkungan kita. Baik kita sadari maupun kita sadari tanpa kita sadari. Contoh, kalau misalnya energi kita bawaannya lemas, males, kita bicara orang kan juga bawaannya juga jadi males kan. Oh gitu. Tapi kalau kita bicara bersemangat, ya lawan bicara kita juga bersemangat secara otomatis. Jadi kita disaring berinteraksi secara energi baik dengan sesama maupun dengan lingkungan. Oke. Ya, artinya energi itu juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu tanpa disadari karena tidak paham, maka dilabel dengan sesuatu yang bersifat mistik, hoki, sesuatu tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu kalau kaitannya sama rezeki tadi, bagaimana hubungan antara energi? Tentu yang kita bicarakan energi yang positif dong nih ya. Ya. Vibrasi energi Betul. yang positif, ya kan? Nah, itu apa kaitannya dengan hoki tadi? Rezeki juga adalah energi. Ya, uang juga energi. Uang adalah energi, rezeki adalah energi. Artinya kalau kita dapat kelola energi, ya otomatis ini lebih mudah kita arahkan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ada 3 faktor: kerja keras, kerja cerdas, hoki juga penting. Nah, betul. Jadi yang
Coach Awi ini biasanya bantu teman-teman ya kan, murid-murid ya kan, ada kelasnya Coach ya. Ada kelasnya. Itu kan merubah atau memodifikasi energi. Ya, Dari yang mungkin negatif, yang tadinya uangnya seret walaupun kerja keras, walaupun kerja udah berusaha cerdas, tapi kok uangnya nggak banyak yang masuk gitu kan sih. Nah, Betul. itu dirubahnya gimana energinya, Ya. Coach? yang pertama-tama yang saya perhatikan ya, ada polanya. Mhm. Jadi ada dua contoh. Yang satu memang uangnya syarat. Tapi yang satu lagi adalah meskipun income besar, uangnya besar, tapi ya nggak ada sisanya. Kenapa? Bocor besar. Oh, bocor. Bocor Ada gede. boros gitu. Mau dibilang boros, Belum tentu boros dong. belum ya? tentu. Ada yang berfoya-foya. Oke, itu make sense, Oke. masuk akal ya. Betul. Tapi ada yang kenapa begitu dapat, selalu ada kejadian yang masuk akal, di mana dia harus mengeluarkan banyak duit, dan Iya, itu masuk iya, akal. iya, iya. Banyak Misalnya yang kejadian. kecelakaan, Iya. sakit, masuk ke rumah Ada sakit, aja ya? ditipu orang dan Iya, sebagainya. iya, iya. Ada saja, dan setiap bulan ada polanya. Oh, itu juga termasuk dengan kaitan dengan yang Ya. dilatih, diajar oleh Coach Awi gitu ya. Bagaimana menjaga supaya nggak ada kebocoran itu gitu. Ya, kalau cara saya, langkah pertama kita jaga dulu kebocoran. Oke. Kalau enggak, ya percuma mau dapat sebanyak apapun juga akhirnya bocor, Betul. juga numpang lewat aja. Habis aja terus Habis ya. aja, ya. Dapat 10, keluarnya 20. Ya, malah minus. Malah minus. Malah minus. Dan itu terjadi. Saya kasih contoh. Heeh. Ada seorang agent property. Dia Oke. dapat income-nya besar, tapi begitu dia dapat komisinya, tiba-tiba ibunya sakit, masuk ICU. Oke, habis, minus. Nah, harapannya adalah di bulan depan ketika komisinya turun Dapat itu dapat lagi bisa ditutup dan ternyata giliran mertuanya yang sakit, Oh, itu ini masuk fakta ya? ICU. Itu fakta. Sampai dia ini berhutang pada rumah sakit. Tapi kan sorry Coach ya, Ya. kalau sakit itu kan memang apa sih namanya, nasib apa gimana gitu? Udah di sononya apa gimana? Enggak juga, juga? kadang-kadang ya. Artinya saya ini saya melihat adanya pola-pola yang berulang-ulang kan. Tidak kenapa? Oke. Dan ini masalah energi. Sakit itu Gitu. juga adalah energi kan. Iya. Jadi ada energi tertentu yang mengarahkan dia ini bahwa dia ini harus sakit dan sebagainya. Gitu. Dan itu bisa dirubah. Ya. Nah, sesudah datang ke saya lihat, ibu ini bocornya gede sekali. Saya cek, saya lakukan cek. Nah, sesudah itu saya terapi untuk menutup kebocoran. Nah, tiba-tiba saja pola-pola itu berhenti. Oh gitu. Aneh kan? Berubah polanya. Polanya Lewat berubah. terapinya Coach Awi. Ya, sesudah diterapi itu berubah sehingga dia sudah bisa nabung dan ya baru bisa punya aset. Kalau enggak, bocor terus, aneh kan? Kok lucu ya? Jadi orang sakit, keluarga sakit itu juga pola-pola dari sesuatu ya. Ya, ada yang sakit dan kita sedang apes. Nah, ada Oh, lagi iya, yang apes. lain. Betul. Dia ini sama income besar, Heeh. tapi tiba-tiba saja mobilnya ditabrak lari. Nggak ada asuransi, habis. Oke. Nah, sesudah itu bulan depan rumahnya kebanjiran. Pokoknya banyak lah masalah-masalahnya, Ada aja ya? ada saja yang kok gitu ya, dia bingung kenapa apa yang dia lakukan, kenapa dia kok bisa jadi apes. Kalau saya orang awam melihatnya ya emang udah nasibnya kali ya gitu ya. Ternyata ya Iya. mungkin bukan hanya nasib ya, tapi ada sesuatu di balik itu ya. Ya, kalau awalnya tidak saya terapi, saya juga akan berpikir, oh memang nasibnya sudah apes ya. Tapi begitu dia terapi, ternyata polanya bisa berhenti, berubah. Polanya berubah. Jadi, ya itu membuat saya semakin yakin, ya memang ada sesuatu yang tidak kita paham, yang tidak dipahami oleh umum, lalu dilabelkan dengan sesuatu sebagai nasib yang tidak bisa kita kendalikan. Nasib mistik gitu ya. Iya, nasib atau mistik. Maka ada pepatah kan, sesuatu yang tidak kita pahamin kita akan sebut dengan magic. Tapi kalau sudah paham itu namanya ilmu pengetahuan atau sains kan. Betul. Nah ini menarik nih Coach. Tapi kan clearly kita nggak akan bisa bahas secara jelas, lengkap, detail karena ini ilmunya banyak banget ya kan. Betul. Dan harus dipetakan satu persatu, case by case, orang kan beda-beda ya. Ya. Ini ada workshopnya ya Coach? Ada workshopnya. Gimana kalau mau ikut caranya tuh Coach Awi untuk ikut workshopnya? Workshop itu ya sebenarnya sih workshop itu ada setiap bulan. Setiap bulan ada. Biasanya workshop itu ada di hari Sabtu atau Minggu. Sabtu atau Minggu, supaya jadi waktunya weekend ya. Weekend lebih banyak Oke. waktu. Ya daftarnya bisa langsung aja langsung ke Yang ada ke sini. di Yang ya, nomor ke ini ya. Ke nomor ini. Di deskripsi ada. Ya, sudah ada Oke, deskripsinya. jadi caranya gampang lah, daftar bayar gitu kan, Ya. simple aja. Nah, kan kelasnya banyak nih Coach. Kalau Ya. untuk
nih katakanlah baru pertama kali nih orang nih bagusnya yang mana kan? Saya tahu nih ada matrix ya kan? Ya. Terus matrix power zone, ada wadah rezeki, ada magnet rezeki, ada manifestasi, ada apa lagi tuh ya? Ya. Banyak banget tuh. Itu kalau pemula sangat-sangat baru ikut pertama kali coach workshop coach Awi, yang mana yang paling cocok? Nah, ketika kita bicara tentang rezeki, tentu saja saya akan anjurkan mulai dengan wadah rezeki. Aha. Wadahnya diperbesar dulu. Karena percuma. Sebentar, saya potong dulu soalnya saya Ya. juga masih ngeraba-raba. Wadah itu bukan wadah di rumah kan coach ya, yang kayak panci atau celengan, bukan itu kan? Bukan, ini Nah. adalah sebuah kata-kata aja, sebutan aja. Maksudnya itu setiap orang itu memiliki wadah rezekinya. Nah, dimana kalau wadahnya terlalu kecil, maka diberikan rezeki sebesar apapun dia akan malu berkeluar. Ini mungkin bicaranya dalam hal atau dari Yang sisi tidak kelihatan. ya. Ya. Energi. Makanya ada orang yang hoki tadi ya, Ya, ada aja rezekinya kan, makin gede gitu, kaya gitu kan. Tapi ada orang yang kecil aja rezekinya. Oh, Ya. itu kaitannya sama wadah tadi, tanda kutip ya. ya, wadah itu sebagai metafora saja. Betul. Untuk menggambarkan kemampuan dia untuk menerima seberapa banyak rezeki yang bisa dia terima. Kalau kemampuannya segitu, ya cuma itu aja yang dia Kalau mampu. tempatnya segini ya dapat segini aja gitu ya. Ya. Jadi itu yang Coach Awi bisa treat supaya diperbesar. Diperbesar dan daya tampungnya juga dipenuhi. Kadang-kadang Ah. dia ini sudah kecil, dalamnya tuh masih berisi. Saya menggunakan metafora kalau Iya, wadah. Iya. Sudah kecil, di dalamnya masih banyak kerikil. Oke. Nah, saya kasih contoh. Misalnya seandainya ada pembagian minyak goreng misalnya. Nah, tanpa batas, siapapun, sebanyak apapun yang mampu dibawa itu boleh. Iya. Lalu si A datang dengan satu gelas, si B datang Oke. dengan satu drum. Ya Ah. tentu saja rezeki minyak goreng yang bisa dia bawa pulang itu ya si B yang lebih banyak, Lebih satu banyak, drum. ya. Si A cuma satu gelas. Iya. Kemampuan Ini- cuma segitu. Ini menarik nih, berarti jelas nih baru sekarang. Oh iya, berarti kita mesti memperbesar wadah kita dulu, Iya. ya kan? Nah, wadah itu metafor tadi ya, Itu adalah metafor. perumpamaan. Jadi bukan wadah yang di depan, di dalam rumah digedein, enggak ya, di Bukan. dalam diri kita. Di kali dalam ya. diri kita. Secara Nah, energi. Secara energi. Terus kalau ada orang bilang, oke, kalau saya wadahnya nanti ikut Coach Awi, wadah saya diperbesar, wadah rezeki saya nggak harus kerja keras dong, nggak harus kerja smart, nanti duitnya datang gitu. Nah itu gimana tuh, bener atau enggak tuh? Tadi kan tiga faktor. Heeh. Nah, kalau salah satunya saja tentu saja tidak akan maksimal. Meskipun Aha. kadang-kadang kita melihat ya, ada teman-teman yang kerjanya santai saja. Heeh. Tidak kerja keras, tidak kerja cerdas, tapi hoki. Ah. Cuma kalau seandainya dia sudah hoki, kerja cerdas, kerja keras lagi kan dapat lebih banyak Lebih lagi. besar lagi. Lebih banyak yang bisa dia bawa pulang. Seberapa rajin kan, wadahnya sudah satu drum, tapi teman-temannya setiap hari ke tempat pembagian minyak goreng, dia cuma sebulan sekali. Oke. Iya, dapatnya juga satu drum juga kan, terbatas Betul, betul. juga. Tapi saya juga ada coach teman-teman yang memang kerjanya santai, Ya, ya kan? Ya. Dibilang smart juga enggak, Ya. tapi hoki gitu loh. ya. Iya kan, datang nggak rezekinya Ya. gitu. Sayang, sudah ada satu, tinggal kan kerja yang Tinggal cerdas, kerja yang smart. keras. Bisa lebih. Dia dapat bisa berlipat ganda, bisa Wah. berapa kali lipat daripada yang dia dapatkan sebelumnya. Kenapa enggak? Sayang kalau tidak dipakai kan. Oke, jadi itu tadi wadah rezeki. Iya, Ada manifestasi juga nanti ya. Ada manifestasi sama wadah rezeki ini bedanya apa? Coach? Energi juga lah ya. Ya. Tetap ya. Jadi begini, ada dua. Wadah itu adalah nanti bagaimana cara metafora, bagaimana kita perbesar daya tampung, seberapa banyak rezeki yang kita bisa tampung. Nah, lalu sesudah itu baru saya ajarkan bagaimana cara kita kelola energi manifestasi, bagaimana cara kita menarik. Menarik, bener-bener menarik gitu ya. Iya, kita Tapi- attract lah. Attract, betul. Attract lah, Nah, kalau menarik bicara lah. attract kan berarti kan law of attraction ya. Iya, justru law of attraction membahas bagaimana cara kita attract sesuatu keberuntungan dalam hidup kita. Tapi kalau kita pikir selama wadah kecil, mau di attract sebanyak apapun juga itu yang bisa saya bawa pulang. Oke, tadi kayak Percuma. minyak goreng tadi ya. Iya. Warnanya cuma kecil ya dapat. Cuma segelas saja. Orang dapat satu drum, dia cuma dapat segelas. Sisanya ya, iya orang lain yang dapat kebagian. Coach, kalau ikut workshop ini, yang saya tahu kan dari misalnya weekend Sabtu atau Minggu dari pagi bisa sampai sore gitu Ya, ya. ya. Sekarang online atau on-site atau ketemu tatap muka? Justru Kebanyakan. sekarang online. Sekarang online. Ya, Jadi seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa ikut ya. ya. Bahkan kemarin baru saya dapat testimoni dari kalau Kron itu mata uang Swedia kalau nggak salah ya. Oh iya di daerah Swedia, sana betul. di daerah sana. Swedia. Ya, dia baru memberikan testimoni. Apa Sesudah testimoni? ikut
kelasnya 2 minggu, Heeh. dia ini ditawarin beli lotre yang Lotre. dimana pemenang hadiah pertamanya dapat mobil. Oke. Nah, dia ini bilang ke teman-temannya, saya kan bakal dapat. Diketahui teman-temannya, saya sudah belasan tahun ikut masih belum dapat, baru sebulan. Benar, di bulan kedua dia dapat. Dapat lotre. Ya. Ini orang Indonesia. Orang Indonesia yang tinggal di sana. Swedia. Totalin semua ada ini ya, menang lotrenya mobil dengan duit-duitnya itu bisa di atas 1 miliaran kalau dirupiahkan. Tapi Indonesia ini kan nggak ada lotre, Coach. Gimana tuh nanti? Ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh. Ya minimal kalau kita perbesar wadah rezeki kita, kalaupun kita mendapatkan rezekinya masih seberapa, misalnya kita dapat rezeki 100 ya, kita terima juga 100, bukan melebur. Mungkin Pak Sony pernah ingat nggak petani yang dapat ini ganti rugi tanah? Aha. Di mana itu di Bantul ya? Aha. Ada kan kalau kita lihat di sosmed itu, ada yang dapat ganti rugi 15 M dalam beberapa bulan, sisanya cuma 50 juta. Iya betul, banyak Bocor yang gede kan? Bocor. Dan setahun kemudian kalau teman-teman mau browsing itu mereka tuh sudah pada kesusahan. Balik lagi ke yang seperti sebelumnya, bahkan mungkin lebih susah ya. Lebih susah karena tanahnya sudah tidak ada, Nggak bisa digarap. Nah terpaksa mereka itu menjual ternaknya, jual ini jual itu karena nggak ada pekerjaan. Ya, bocornya gede, melubernya kemana? Nah, itu dia tuh. Kita bisa melihat ketika mereka itu baru dapat itu, kita melihat banyak sekali showroom mobil, motor itu langsung ke kampung, langsung dibawa langsung on the spot, diborong. Ya, melubernya ke inilah, ya showroom mobil, motor, elektronik dan sebagainya, kemudian pembangun, ya beli rumah, beli tanah, perbaiki dan sebagainya, api semuanya. Ya karena ya itu namanya bocor. Bocornya di situ. Setahun saja loh habis berapa M. Nah kalau gitu Coach, ini kan kadang-kadang saya ke Singapura nih Coach, ke MBS. Bisa dibantu dong, ntar ya terapi dulu sebelum saya main. Siapa tahu langsung dapat jackpot. Dari sisi wadahnya. Iya. Nah, dari sisi kerja cerdasnya dan kerja gini ya perlu juga. Oke. Tapi kalau hoki kan kalau main di MBS gitu kan bisa aja jadi dapat tiba-tiba. Kadang bisa. Kan minimal kesempatan kita lebih besar. Betul. Ya. Dan ada orang yang hoki-hoki aja lo main ya kan ke MBS ke mana tuh ke main judi gitu kan. Ada hokinya, itu hoki-hokian juga ya Coach. Saya kenal dengan seorang teman, dia ini kemana saja selalu dapat door prize. Nah kok bisa gitu? Kerja juga biasa aja, dia nggak kerja biasa santai-santai aja, nggak ngoyo, tapi dapatnya dapat itu. Nah ini ada sisi negatifnya juga karena dia hoki, jadinya dia sudah tidak mempertimbangkan ini, jadi malas dan tidak kerja cerdas. Padahal sebenarnya menurut saya sudah sayang sekali, dia sudah dapat 1, tinggal tambah 2 lagi kan lebih hebat lagi. Cerdas itu sama kerja keras. Keras ya, tambah hoki luar biasa ya. Luar biasa, itu 3 kombinasi yang sangat luar biasa. Kalau konglomerat mungkin 3-tiganya kali ya, makanya mereka jadi konglomerat gitu. Ya, betul. Wah seru-seru banget. Oke, metodenya pasti Coach Awi nggak bisa kasih tahu di sini karena ini kelasnya aja 1 harian ya Coach ya. Dan ada terapinya. Kalau dikasih tahu juga susah karena nanti diterapi. Betul, ada terapinya. Ini semua aja bisa Coach. Maksudnya dengan latar belakang siapa aja bisa orangnya. Bisa, semua bisa. Minimal begini. Kalau si A dapat 5, setidaknya kalau seandainya ininya wadahnya besar tidak bocor, minimal dia nyimpannya dapat 2. Lama-lama juga jadi banyak. Dibandingkan kalau si B dapatnya 100 tapi keluarga 120 masih minus kan? Nggak ada aset malah ngutang. Nah, mending kalau yang jadi pertama-tama itu adalah kita tutupin dulu kebocorannya. Seberapapun income-nya tetap ada aset untuk disimpan. Oh, itu lewat terapi itu ya? Iya, diterapi supaya tidak keluar bocornya. Terapi energi. Ya, ada terapi energi dan terapi secara hipnoterapi. Oh, hipnoterapi juga. Ya, jadi diberikan supaya nutup dulu deh. Jadi seberapapun income-nya tetap ada sisanya. Ada isinya. Wow, seru banget. Nah, ini berarti kita kayaknya bakalan sering ngobrol nih Coach ya, bincang-bincang di YouTube saya ini karena nggak cukup kalau cuma sekali. Ini kan baru ada rezeki, belum manifestasi, belum mana apalagi tuh banyak gitu loh. Ya. Tapi tentu ya itu dia harus ikut untuk trainingnya ya, coachingnya supaya jelas. Karena di sini hanya membuka wawasan aja Coach ya. Ya, karena banyak detail yang akan dibahas di sana.
penyebabnya, teorinya penyebabnya, lalu terapinya, baik secara energi maupun secara hipnoterapi. Wow. Kalau di terapi, tutup dulu kebocorannya. Ini kalau nggak ada rezeki ya. Ya. Tutup dulu, jangan sampai bocor. Kalau bocor terus ya percuma. Iya. Ya kan mau seberapa yang masuk ya hilang Ya aja. hilang. Nah, baru langkah kedua, bagaimana cara kita narik, kita Ah, perbesar yang disebut dengan law of attraction. itu dia tuh seru juga tuh. Ya. Jadi saya melihat memperhatikan langkah ini banyak dilangkahi, diloncatin oleh mereka teman-teman. Lalu fokusnya pokoknya narik, tapi ya dapatnya cuma capek nanti. Betul. Nariknya 1.000 tapi keluarga 1.200 ya percuma, Karena malah nggak minus. nggak di ini ya, nggak ditambal bocornya. Ya, nggak ditambah malah minus kan. oke. Sama seperti klien yang ini kan, dia dapatnya banyak tapi semua setornya ke rumah sakit sampai dia ini sempat rumahnya ditongkrongin oleh debt collector dari rumah sakit. Karena utang. Karena hutang. Iya. Tapi sesudah dicari, diterapi, dicari penyebabnya. Nah, sesudah itu diterapi, akhirnya sudah bisa nabung dan sudah bisa beli aset. Baru mulai ini mungkin Ya, tertata dengan rapi tertata secara keuangannya. financialnya. Karena dia ini orang hemat, tidak berfoya-foya, pekerja keras, orangnya cerdas. Bingung kan? Kok selalu ada faktor ini yang menghabiskan duitnya dia? Ada sudah faktor apesnya. Nah, saya jadi inget nih ada satu yang menarik nih, Coach. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan bahasan Ya. terakhir. Kan ada orang nih yang saya berapa kali pernah ketemu teman yang tanda kutip dikerjain, Coach. Jadi mungkin itu masuk di mana tuh? Artinya dia nggak bocor mungkin, nggak mungkin bocor juga, tapi bocor dikerjain gitu. Ya, ya. Karena kuasa-kuasa gelap, karena apa ya, didukunin lah gitu Ya. kan, sampai akhirnya dia miskin gitu. Itu bisa juga Bisa. dibenerin, Coach. Bisa. Jadi Oh, ya. kalau di saya itu dibahas di kelasnya akan dibahas 8 faktornya, salah Oke. satunya itu dikerjain Oh. atau faktor-faktor yang aneh-aneh lah. Dan itu bisa tuh, maksudnya fakta bahwa memang ada orang yang dibikin miskin gitu. Ada. Bisa Ada. terjadi Bisa. itu. Bisa. Oh gitu. Jadi contohnya aja di keluarga dibikin tiap bulan sakit, lama-lama juga miskin. Oh iya. Keluarnya sakit-sakitan. Iya. Orang ketika orang sudah sakit mana bisa kerja lagi. Iya. Otomatis bisnis juga macet. Atau bikin males bisa ya, Coach? bikin malas Jadi, bisa. ada kan saya pernah dengar, Ya. gue males banget nih. Ternyata setelah ke orang pinter, wah lu dikerjain tuh. Itu Ya, benar, Coach. bikin Ada juga. males, bikin sakit, bikin bawahnya marah-marah sehingga bertengkar dengan siapapun, dengan mitra dan sebagainya. Itu ada juga ya. Ya, banyak Maksudnya Coach penyebabnya. bisa beresin itu ya? bisa. Udah pernah ada kasus atau banyak kasus orang Indonesia yang kayak gitu? Banyak nggak sih? Banyak Banyak? kasus seperti ini. Oh, gitu. Bahkan saya pernah tanganin satu kasus di mana itu tumbal. Tumbal juga termasuk. Tumbal, iya. Jadi ketika datang ke saya, anaknya itu sakit ke rumah sakit, ke bawa kemana-mana, dokternya bingung, belum ketemu, habisnya sudah ratusan juta. Oke. Lalu tiba-tiba juga dagangannya, tokonya itu dari omset langsung ke nol. Ya kan nggak masuk akal. Biasanya kalau bisnis sepi kan pelan, terus dia langsung ke nol. Oke. Nah ternyata itu adalah bukan dikerjain tapi adalah tumbal. Tumbal. Jadi kalau tumbal tuh kayak gimana, Coach? Tumbal itu adalah kadang-kadang ada orang tuanya, ternyata dalam kasus itu neneknya itu ngilmu, ada janjinya dan sekarang lagi bayar utang. Oh, gitu. Jatuh tempo utangnya. Ada perjanjian sebelumnya ya, Ya. mungkin keturunan di atas kita, Dari- kakek, nenek, dari atau neneknya. nenek buyut, kakek buyut gitu ya. Ya. Nah, sesudah saya cek lagi ternyata pamannya itu anak lakinya meninggal semua. Wow. Ternyata. Tumbal, bayar utang. Bayar hutang dan itu harus dibayar. Nah, Coach Awi ini bisa benerin Ada itu? caranya. Ada caranya. Jadi memang saya sudah banyak membantu klien-klien itu sudah belasan tahun. Jadi ya saya banyak belajar dari pengalaman kasus-kasus mereka. Ternyata itu masih bisa bisa diatasi. Itu berhasil, Coach, biasanya yang Coach tanganin. Nah, yang kemarin yang kasus itu ya, jadi saya ada videonya, bahkan ada video testimoninya nanti bisa saya berikan. Oke. Jadi sesudahnya itu bayi itu ketika datang ke saya dalam kondisi koma. Oke. Nah, sesudah diterapi sudah sadar, kemudian dibawa ke Malaysia untuk operasi. Nah, baru ketahuan bahwa jantungnya bocor. Oke. Jadi dia operasi, menurut dokternya itu harus sebulan baru boleh pulang ke Indonesia. Ternyata sesudah 7 hari sudah boleh pulang. Si bayi ini. Ya, karena kenapa? Karena yang masalah kan bukan secara fisik, tapi kan sebenarnya asalnya itu adalah penyebabnya sudah kita bereskan. Berarti sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan itu bisa mempengaruhi medis juga ya? Karena bisa. Kasus seperti ini nggak bisa dijelaskan. Iya. Dokter juga bingung. Seharusnya
sebulan baru bisa pulang, 7 hari aja pemulihan sangat cepat. Nah, ketika belum dibereskan dokter bingung, ini masalahnya apa? Keluar masuk ICU terus, habis berapa ratus juta. Oh gitu. Nah, itu kan bocor, ratusan juta, itu kan lumayan. Kan itu berhasil lah Bocor ya, gitu. Pak. Sekarang dalam pemulihan perlu operasi yang kedua. Sekarang sih bayinya sudah sehat lah. Tinggal nanti lagi nunggu operasi yang kedua. Operasi yang kedua masih udah oke. Wah, ini menarik nih karena saya tahu juga ada beberapa teman yang memang mengalami seperti itu. Cerita ke saya, gua dikerjain nih, ya kan, dibikin miskin lah, Ya. apalah, itu ternyata nyata ya. Dikerjain bisa, bayar utang bisa. Bayar utang karena perjanjian ya. Ya. Saya ada contoh lagi kasus teman. Kalau itu bukan kliennya teman, dia ini kontraktor, jadi suka minta-minta lah. Nah, jadi dari 6 orang, 5-nya sudah meninggal. Dia sendiri yang dibikin jadi miskin. Oke. Dia masih bersyukur. Kenapa masih hidup? Temannya udah meninggal. Sorry, dari 5 orang ini, 6 orang. 6 orang teman semua nih. Teman semuanya ini mitra kontraktor. Oke, mitra mereka, bisnis ya. Bisnis. Nah, ketika mereka lagi jaya-jaya itu rumahnya gede, punya villa, punya aset di mana-mana. Nah, 5-nya sudah meninggal, dia ini asetnya habis semuanya. Satu. Sampai benar-benar miskin. Mau makan aja, mau keluar aja, mau kadang-kadang mau jajanan susah. Ini yang bikin siapa? Bukan di antara mereka kan? Bayar utang. Jadi tadi bayar utang nih coach. Ya. Kalau utangnya kayak tumbalnya nyawa bisa juga coach. Di terapi juga dibantuin gitu. Sebenarnya kalau apapun, Heeh. meskipun perjanjian, tapi semuanya juga kita bisa melihat dari sisi energi. Semuanya adalah energi, interaksi secara energi. Kalau kita paham tentang cara kerja energi, sebenarnya bisa kita perbaiki lah. Oke. Ya, mau 100% jadi bagus enggak, tapi minimal hidup kita Membaik, mengurangi banyak dampaknya. Yang tadi yang 6 orang itu gimana nasib coach yang terakhir tuh yang Ya. Jadi dari mereka tuh pengusaha suka sekali mereka mencari hal-hal seperti itu untuk memperlancar bisnis dan sebagainya. pakai kuasa-kuasa gelap. Kuasa seperti itu. Nah, akhirnya memang awalnya ketika masa jaya itu mereka tuh kaya, rumah ada di mana-mana, aset di mana-mana, tapi ya pada akhirnya ketika sudah jatuh tempo, 5-nya sudah meninggal, yang satu itu benar-benar dinolkan sama sekali. Wow. Bukan nol lagi kali ya, minus gue. Ya, bisa jadi juga minus. Sehingga tapi dia bersyukur karena dari sekian dia masih hidup. Setidaknya dibayar utang, dibayar dengan rezeki aja, yang bocor bukan dibayar dengan ini ya, nyawa. Kalau yang 5 itu nyawa kali ya? Ya. Makanya mereka Meninggal. Ya, dan itu benar. Jadi beliau itu sering nasihati, janganlah sekali-sekali main seperti itu. Lihat contoh saya katanya, jangan, susah sekali dah. Dia mulai dari nol lagi, susah sekali. Kalau udah kayak gitu, kerja keras, kerja cerdas juga nggak ada artinya, Bro. Ya, dia orangnya Mentok aja ya. dia pengusaha, punya pakai pengalaman. Orangnya juga rajin dan sudah berpengalaman karena ketika ketemu saya umurnya memang sudah 60 lebih kan, itu sudah berpengalaman, pengusaha berpengalaman. Ya, dan artinya dia sudah kerja keras dan kerja cerdas. Yang ininya loh faktor ketiga. Itu faktor X itu ya. Ya. Wow, jadi seru ya sebenarnya karena saya paham banget banyak loh yang kayak gitu di sini. Iya. Jadi kadang-kadang orang nggak mikir kan sampai ke sejauh itu. Nah, akhirnya sesudah itu baru mereka menyesal. Tapi ya mau gimana kalau sudah tanda tangan di atas meteran. Betul. Itu kan harus dibayar. Dan tempo tadi ya. Jatuh tempo kan. Secara hukum alam semesta kan sah itu. Karena ada perjanjiannya. Karena utang harus dibayar. Yes. Ya kan, yang saya tahu tuh ada yang Gunung K itu ya, Gunung K ya. Banyak lah. Banyak ya, Banyak. Pesugihan juga ya, Ya. itu juga salah satu bentuk ya. Ya, karena itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Oke. Yang kita pelajarin di kelas fisika, hukum kekalahan energi. Okay. Energi tidak dapat diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dipindah tempat atau diubah bentuk. Oh, ini sainsnya ya. Ya, pindah tempat ya, minjam. Jadi yang saya sebut dengan arisan rezeki. Oke. Si A datang, dikasih. B datang, dapat dari mana, ngambil dari A dong, kasih ke B. Ya gantian aja gitu. Gantian kan. C datang dari A, dari B, ambil ke C. kasih ke situ. Muter aja sebenarnya. Muter, tapi muternya potong komisi, potong bunga, potong biaya admin. Oh. Artinya dia dapatnya sekali, bayarnya berkali-kali. Betul. Nah, itu pindah tempat. Betul. Wah, Nah, itu. atau diubah bentuk ya dari
dari energi kesehatan, dari Iya, tumbal itu kan diubah bentuk Betul. jadi Wah, rezeki. ngeri Potong ya. komisi lagi, potong komisi, potong bunga, potong ya amin. Sebenarnya ruginya banyak ya, tapi banyak yang mau ya. Nggak sabar, maunya sabar. cepet. Oke, jadi ini case yang kayak gini juga banyak ya, dan Coach Ya. Awi juga bisa bantu ya. Wow, kayaknya seru banget nih. Cuman tentu nggak bisa dijelasin gimana caranya, karena udah ada terapinya kan, Coach ya. Dan Ada lain terapinya. sebagainya. Penting itu bukan ininya ceritanya, tapi yang Hmm. penting adalah cara kita terapi, baik secara hipnoterapi Maupun secara energi. energi. Ya, ada energi. Ya, saya jadi ingat satu pernyataan dari seorang penulis buku, T. Harv Eker namanya, Ya. Millionaire Mindset. Dibilang apa-apa yang nggak kelihatan tuh dipengaruhi oleh yang apa-apa yang terlihat atau kelihatan tuh dipengaruhi sebetulnya oleh yang tidak kelihatan. Ya. Dia kasih contoh pohon, Setuju. ya kan? Ya. Pohon, dia bilang, kalau kamu mau membunuh atau mematikan pohon, apa kamu potong dahannya, rantingnya, batangnya, nggak bakal mati. Ya. Selama akarnya masih ada. Betul. Itu bicara sesuatu yang nggak kelihatan, pengaruh yang kelihatan. Ya. Energi itu. Ya, sebenarnya kadang-kadang saya menggunakan metafor yang lebih sederhana. Kita kirim WhatsApp gambar atau video nggak kelihatan, tapi bisa toing muncul yang kelihatan. Iya. Dari yang tidak kelihatan Betul. dikirim lalu muncul di handphone kita kelihatan. Teknologi kan. Dan itu Iya. sains, itu bukan Iya, magic. betul. Listrik juga nggak kelihatan, Nggak pegang aja kelihatan, tapi tapi bisa nyala. kalau pegang mati gitu nggak kelihatan. Betul. Seru, Coach. Nah, mungkin next time kita akan bahas nih, Coach, sedikit banyak manifestasi. Ini penting juga, menarik juga. Ya. Gimana sih cara membuat sesuatu dari energi menjadi twing gitu ya? Kayak Nah. kita punya dulu ada film Genie, ya Betul. kan? Jadi kayak punya Genie, twing. Jadi aku pengen 10 miliar, twing. Nah. Betul. Jadi di sana kalau sudah diperbaiki, ini konsepnya sama, cuma kita reverse engineer, kita balikin. Ah. Tapi dengan cara yang positif. Tapi itu nanti, Coach. Nah, Jangan jelasin sekarang. betul. Ini nanti Oke, penasaran betul. dulu. Sekarang Sabar, kita kan sabar. pada rezeki dulu. Iya, Gedein wadahnya sabar dulu, dulu. ya kan? Ya. Kalau mau besar rezekinya ya gedein dulu wadahnya. Jangan rezekinya cuma secangkir ya. Tadi minyaknya cuma secangkir ya. Ya, kan? bawa pulang minyak goreng cuma segitu. segelas. Orang dapat 1 drum. Nah, berikutnya, jadi makanya subscribe ya, terus panteng terus, jangan lupa nanti ada like, dan juga perhatikan nih kalau ada informasi-informasi, soalnya Coach Awi juga nanti bakal saya ngobrol lagi ya, kita ngobrol lagi Coach tentang manifestasi. Ya. Wah, seru lah pokoknya. Oke, Coach, apalagi yang mau ditambahkan terakhir? Ya, nyambung lagi. Nah, nyambung lagi, silakan. Nah, maksudnya yang mau tambahkan ya, memang ini adalah sebuah proses. Jadi ada baiknya selain kerja keras, kerja cerdas, nah ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang Yes. ini saja itu sudah nutupin yang Iya, kedua ini. iya, Cuma iya. kalau bisanya ya titik tiga-tiga itu Tiga-tiganya, kan iya. maksimal. Yes. Nah, inilah kita kelola ketiganya. Oke. Kita kerjakan. Nah, pokoknya kalau mau ikut Coach Awi ya, kelasnya ini ada di deskripsi. Hubungin aja nomor tersebut. Oke? Thank you banget, Coach, sudah sharing sesuatu yang sangat Terima luar kasih. biasa. Saya perlu nih wadah rezeki nih, Coach ya. Nanti Ya. ya, saya pasti ikut lah pokoknya. Oke, Saya sih udah pasti, selalu nanti ikut kita Coach bahas. Awi. Ya. Oke, Coach, thank you banget udah datang ngobrol-ngobrol di channel saya, Sonitung. Ada kenang-kenangan souvenir dari EasyLo. EasyLo Oke. ini yang mensupport channel saya, yaitu aplikasi digital laundry. Nah, ini dari EasyLo. Terima kasih, Ya, Coach. terima kasih. Sukses ya, Coach. Ya. Kesejahteraan seseorang secara finansial tidak hanya tergantung pada seberapa besar income seseorang, tapi yang lebih penting lagi seberapa besar daya tampung wadah rezeki yang dimiliki. Seseorang dengan income yang besar tapi dengan daya tampung wadah rezeki yang terbatas akan sering mengalami kebocoran dan dampak self-sabotage yang akhirnya akan menghabiskan uang yang sudah didapat dengan kerja rajin. Sebagai akibatnya, tidak ada lagi yang tersisa untuk dijadikan aset atau ditabung. Sebaliknya seseorang dengan income yang biasa tapi dengan daya tampung wadah rezeki yang besar, maka akan ada yang tersisa untuk dijadikan aset atau tabungan. Dalam kelas memperbesar wadah rezeki, para peserta akan diajarkan dan diterapi untuk memperbesar wadah rezeki untuk mengatasi kebocoran, membereskan program self-sabotage serta bagaimana mereprogram kembali finansial termostat untuk sukses dan sejahtera secara finansial. Ikuti kelas rahasia memperbesar wadah rezeki untuk sukses sejahtera secara finansial.